Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok teknik pengolahan sinyal yang beranggotakan 8 orang, yaitu ada saya sendiri, Yuda Dewantara, kemudian ada Gary Manuel, Melia, Muhammad Almas, Muhammad Afif Baihaqi, Alfanzul, Rehan, dan Yanwar. Nah, kami akan menjelaskan mengenai apa yang telah kami kerjakan, yaitu penugasan, praktek, teknik pengolahan sinyal. Berikutnya, ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah teknik pengolahan sinyal, yaitu preamp mikrofon bandwidth 4 kHz. Nah, sini ada penugasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Vout peak to peak mikrofon condenser 2 mVpp maksimum, kemudian yang kedua bandwidth mikrofon, yang ketiga fin peak to peak minimum MacBook 200 mVpp. Nah, di sini inti dari percakapan di dalam pikiran Sugeng Kiswondo ya tersebut ada sebagai berikut. Mesti ada penguat mikrofon yang menguatkan sinyal keluarannya dari 2 mVpp menjadi 200 mVpp. Yang kedua, penguat mikrofon tersebut harus mempunyai bandwidth 4 kHz saja. Ketiga, desain penguat mikrofon tersebut harus disimulasikan terlebih dahulu menggunakan aplikasi simulator elektronik sebelum direalisasikan di laboratorium. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, ada desain sistem penguat mikrofon. Berikut adalah blok diagram sistem penguat mikrofon. Yang pertama, mikrofon kondenser, lalu ke buffer, lalu ke rangkaian penguat atau amplifier, lalu ke notebook dan MacBook. Selanjutnya, hasil rancangan perhitungan nilai-nilai komponen pasif. Diketahui Vin atau Vout dari mikrofon pasif sama dengan 2 mVpp, Vout preamplifier sama dengan 200 mVpp, bandwidth sama dengan 60 Hz sampai dengan 4 kHz, V-gain sama dengan V-out, V-in sama dengan 200 mV, 2 mV sama dengan 100, dan V-gain sama dengan 20 log 100 sama dengan 40 dB. Mikrofon kondenser, buffer rangkaian penguat, amplifier, notebook atau MacBook. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan V-gain sebesar 40 dB. Sehingga kita harus mendesain rangkaian penguat dengan nilai penguat 100 kali, atau 40 dB. Dan memiliki frekuensi antara 60 Hz sampai dengan 4 kHz, atau dengan bandwidth 3940 Hz. Dalam mendesain rangkaian penguat yang memiliki batas atas dan bawah frekuensi atau bisa disebut sebagai bandwidth. Maka dibuat rangkaian band pass filter yang terdiri dari high pass filter yang di-cascade dengan low pass filter. Berikut gambar grafik rancangan band pass filter. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada rangkaian high pass filter. Rangkaian high pass filter atau HPF harus dirangkai secara cascade dengan rangkaian low pass filter dengan kombinasi sebagai berikut. Di situ yang pertama ada buffer,
kemudian ada gelombang suara di situ sekitar 20 desibel, kemudian 20 desibel lagi, kemudian ke buffer. Next. Boleh di next. Oke, berikut di sini ada desain rangkaian high pass filter. Itu diketahui FC-nya FC HPF ya, sama dengan 60 Hz. Kemudian gain HPF-nya sama dengan 20 desibel. Kemudian C1-nya sama dengan 0,1 mikrofarad. Karena V gain desibel sama dengan 20 log, V out per V in sama dengan 20 desibel. Kemudian log V out per V in sama dengan 20 dibagi 20. Dia masukkan di situ nilainya 10 ya. Kemudian maka kemudian situ ada R1 sama dengan 1 per 2V kali FC low kali C1 sama dengan 1 per 2V kali 60 kali 0,1 mikro. Ya. Itu sama dengan 26.539,27 ohm. Atau dibulatkan menjadi 27.000 ohm. Kemudian V gain sama dengan V out per V in sama dengan R2 dalam kurung RF per R1 dalam kurung R in. Kemudian R2 dalam kurung RF per R1 dalam kurung R in sama dengan V out per V in. Kemudian itu didapat dari hasil R2 dalam kurung RF sama dengan 27.000 dikali 10. Maka hasilnya 270.000 kilo ohm. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini ada desain dari rangkaian low pass filter. Nah, diketahui di sini ada VCLVM, LVF sama dengan 4 kHz. Dan di sini ada gainnya juga 20 dB dan ada C2 0,01 μV. Bukan nih. Nah, karena di sini ada tegangan dari gain yaitu sama dengan 20 log V out dibagi V in, hasilnya itu sama dengan 30 dB, dan setelah itu diturunkan hasilnya log V out sama dengan V in sama dengan 20 dibagi 20, maka hasilnya itu sama dengan 10. Nah, maka dari itu terdapatlah R4, yaitu dengan rumus atau persamaan 1/2V dikali VC high dikali C2 sama dengan disubstitusiin nilai dari 2V VC high sama X dikali C2-nya itu berapa? Disubstitusi dari 4.000 dan 0,01 hasilnya itu sama dengan 39.000,73 ohm dan disederhanakan jadi 40 kilo ohm. Nah, dari V gain itu persamaannya itu V out sama dengan V in atau bisa juga R4 RF dibagi R3 R in. Lalu disederhanakan dari persamaan tersebut dari R4 dibagi R3 sama dengan V out per V in. Nah, dari R4 itu bisa lebih sederhana lagi. Jadi R4 sama dengan R3 atau R in dikali V out per V in. Terus dari 3.981 disubstitusiin sama dengan R3 R in dikali 10. Nah, R3 R in itu dihitung dari persamaannya dari 40.000 dibagi 10 hasilnya 4 kilo ohm. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Oke, baik. Dari hitungan di atas didapatkan nilai komponen. Yang pertama ada C1 sama dengan 0,1 mikrofarad, C2 sama dengan 0,001 mikrofarad,
R1 sama dengan 27 kilo ohm, R2 sama dengan 270 kilo ohm, R3 sama dengan 40 kilo ohm, 4 kilo ohm, R4 sama dengan 40 kilo ohm. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, berikut ini adalah gambar skema rangkaian menggunakan aplikasi. Lanjut. Ini adalah hasil simulasi rangkaian menggunakan aplikasi multisim. Next. Terakhir yang belum. Ya, kesimpulan. Bapak Sugeng dapat mendesain rangkaian pre-AMP mikrofon bandwidth dengan nilai penguat sebesar 100 kali atau 40 desibel dB. Rangkaian buffer HPF sinyal dirangkai secara cascade dan phase yang memiliki nilai komponen seperti hasil hitungan di atas. Bapak Sugeng juga dapat desain yang menguatkan sinyal keluarannya dari 2 MVPP menjadi 200 MVPP. Jadi Bapak Sugeng tidak perlu AMP Ranger Xenix C502 USB harga 1000 kepeng di Pasar Loak, Genteng Kali, Surabaya. Ya, baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.